Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Saifuddin dari HKI 5D. Saya akan mempresentasikan pengertian dan sejarah berdirinya advokasi di Indonesia. Pengertian advokasi. Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Kata advokasi sering dikaitkan dengan lembaga bantuan hukum yang di dalamnya melibatkan advokat. Sejarah berdirinya advokasi di Indonesia. Ide dasar advokasi diklaim sebagai orang berasal dari tradisi hukum barat yang dikenal sejak era pencerahan. Tempat munculnya gagasan kegerakan, kebebasan dan demokrasi. Ada juga yang menyebutkan bahwa lahirnya bantuan hukum sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Pada waktu itu, bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dana atau menerima imbalan atau honorarium. Pada abad keempat sebelum Masehi, bantuan hukum diidentikan pula dengan para orator. Mereka diidentikan dengan golongan yang memiliki pengetahuan luas, berpendidikan, dan selalu berjuang, dan paralegal yang membela orang-orang lemah dan miskin. Untuk mendapatkan keadilan di depan hukum dan pengadilan, kedua aspek tersebut menjadi dasar bagi adanya peran para advokat dan bantuan hukum dalam praktek peradilan. Seiring dengan semakin kuatnya gerakan hak asasi manusia atau HAM pada abad ke-17, di dunia barat bantuan hukum bukan hanya menjadi nilai perjuangan bagi kaum lemah, miskin, dan bodoh, melainkan telah berkembang luas menjadi suatu institusi untuk para pencari keadilan bagi setiap orang. Pada saat memasuki abad ke-19 dan 20, muncul gerakan hak asasi manusia atau Human Rights Movement, bahwa setiap orang diyakini memiliki persamaan hak dan kebebasan, dan persamaan hak mendapatkan keadilan. Di Indonesia sendiri, bantuan hukum sebagai suatu legal institution atau lembaga hukum semula tidak dikenal dengan sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848, ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 nomor 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia. Antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya lembaga advokat. Pada masa itu, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan. Berdasarkan pada pasal 163 ayat 1, 1 golongan Eropa, 2 golongan Timur Asing, dan 3 golongan Bumi Putra. Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia dan masa itu menyebabkan adanya perbedaan antar golongan satu dengan golongan yang lainnya. Dalam hukum acara yang mengatur masing-masing sistem,
Peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun perdata. Bagi peradilan Indonesia berlaku Herzijn Inline Reglement baik untuk acara perdata maupun pidananya. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputra untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja di sepanjang advokat atau pembela lain. Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputra pada tahun 1910 yang memperoleh gelar Master in the Rechten dari Belanda. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajari di Belanda seperti Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924 Belanda mendirikan Rechtschool di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Pada periode sesudahnya yang ditandai dengan besarnya kekuasaan dan pengaruh Soekarno hingga tahun 1965, bantuan hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum. Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru. Usaha pembangunan kembali ini berpuncak kepada digantinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.